Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Banjar, kelas 10 Sindik 10 kelompok 3 akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Saya Bisna dari SMP Negeri 6 Martapura. Saya Yulianti Mahesari, SDN Pasar Kali 1. Dan saya Mufidah dari SDN Sungai Tandipa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Misna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuli. Alhamdulillah kita bisa ketemu hari ini. Kabarnya bagaimana Ibu Misna? Alhamdulillah kabarnya baik, Bu. Alhamdulillah ya pula kita di sini bisa melakukan coaching. Sebagai awal nih, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Ibu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati. Kemudian juga saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian juga saya di sini ingin tahu bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching di antara kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kesan atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, berikutnya pertanyaan kedua. Berdasarkan jawaban Ibu tadi, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik saat diobservasi nanti Ibu? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, kemudian pertanyaan terakhir ya Bu ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, demikian dulu Ibu ya observasi kita kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching dengan coach Ibu. Terima kasih Bu atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bisna, bagaimana kabarnya Bu? baik, alhamdulillah sehat. Ibu Bisna sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Dengar-dengar Bu Ida ada yang mau disampaikan atau diceritakan ya? Iya Bu, betul ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Bisna. Oke, tapi sepertinya kita nggak punya banyak waktu ya Bu ya. Mungkin cukup 15 menit sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol. Jadi apa nih yang mau disampaikan? Begini Bu, ini terkait dengan perbandingan guru di sekolah saya ya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan, penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja, ceramah lagi. Padahal kan kita sudah ketahui bersama ya Bu ya, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau melakukan perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif gitu Bu. Oke, kalau saya garis bawah ini ya berarti permasalahan dari Bu Mufidah ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya kurang variatif, begitu ya? Ya betul sekali Bu, kurang bervariatif baik itu medianya ataupun model pembelajarannya yang masih ya model yang lama saja gitu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Bu Mufidah dapatkan?
Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya, Bu. Oke, jadi yang Bu Mufidah harapkan ini adalah perubahan ya Bu. Kira-kira perubahan apa yang Bu Mufidah ingin lihat atau dapatkan? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penggunaan metodenya, model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang marak digunakan para guru, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint. Itu juga sudah lebih baik Bu daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun, ya supaya lebih bervariatif saja seperti itu. Oke, dari yang baru saja Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode, model atau media bervariasi itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Bu. Itu berada di level 10? Iya. Kira-kira di sekolah Bu Mufidah sekarang ini berada di level berapa nih? Sepertinya masih ada di level 5. Ini karena di sekolah ini lebih banyak guru-guru yang senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5. Oke, di level 5 ya Bu. Lalu di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Bu? Mungkin harapan saya nanti bisa ditingkatkan sampai pada level 7 ya Bu ya. Karena untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, mengingat guru-gurunya kebanyakan senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan. Oke, dari level 5 ke level 7 ya. Kira-kira usaha apa nih yang akan Anda lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya sudah memikirkannya ya Bu ya. Rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru. Oke, Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin nanti Ibu Mufidah terapkan? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba akan konsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat rencana semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya. Berarti Bu Mufidah ini ingin merencanakan tentang mentoring, pendampingan, dan pelatihan workshop. Nah, dari ketiga ini kira-kira Bu Mufidah saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat kita realisasikan itu yang mana? Sepertinya yang mentoring ya Bu ya, karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya juga, dan harus mencari narasumber juga yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah mentoring. Oke, mentoring ya Bu? Mentoring Bu. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Mufidah ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah atau gimana? Ada sih Bu. Sebenarnya ya mungkin minta bantuan teman guru di sekolah yang memang ahli dalam bidang IT dan telah menggunakan pembelajarannya yang bervariasi. Mungkin saya akan minta bantuan beliau. Oke, berarti Bu Mufidah pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu, dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan nih Ibu mau merealisasikan mentoring? Insya Allah secepatnya Bu. Mungkin minggu depan saya akan melakukannya. Kita akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, Bu Mufidah bagus sekali ya Bu Mufidah. Kira-kira Bu
tidak bermasalah. Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran ya Bu ya, bagaimana cara untuk melakukan perubahan di sekolah saya dengan cara mengadakan kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah saya. Baik, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini. Saya tidak sabar mendengar cerita-cerita Bu Mufidah. Apakah Bu Mufidah berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini? Tapi mudah-mudahan berhasil ya Bu Mufidah. Ya, kita ketemu lagi dalam kesempatan dan bisa ngobrol-ngobrol lagi minggu depan tentang aksi yang sudah dilakukan oleh Bu Mufidah. Terima kasih, saya sampaikan sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Misna, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan juga lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching, tadi sempat juga saya menanyakan tentang indikator ketercapaiannya, iya Bu ya. Dan dari indikator ketercapaian yang ingin Ibu Misna tadi capai, sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Ibu Misna terkait indikator tersebut Ibu? Baik Bu, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahan. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan. Dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu. Baik, menurut saya sebagai observer di sini ya Bu ya, tadi Ibu sudah bagus sekali dalam menjalankan coachingnya dan itu sudah sesuai dengan alur kita. Di mana Ibu Misna sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada pada coaching. Kemudian juga Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri. Kemudian selain itu juga pada coaching ini Ibu juga sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat Ibu ya, sudah menerapkan sesuai dengan yang seharusnya. Sebelum kita akhiri nih Bu ya, saya mau ada pertanyaan satu lagi untuk Ibu. Yang apa yang sudah Ibu lakukan dari tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach, sehingga saya dapat menggali informasi yang lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Wah, sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Di sini Bu Misna sudah menerapkan sebenarnya prinsip Tirta. Dan itu menurut saya sudah sangat luar biasa sekali dan juga sudah sangat terlihat sekali. Tapi di sini Ibu sudah juga punya keinginan ingin memberikan pertanyaan lagi yang berbobot. Karena dari saya lihat tadi responnya juga sudah menyampaikan apa yang sesuai diharapkan juga. Kemudian juga menurut saya ini sangat luar biasa sekali di mana Ibu memiliki keinginan lagi untuk lebih menggali secara dalam lagi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Semoga nanti kedepannya Ibu bisa lebih baik lagi ya Bu ya, dan semoga nanti kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dengan berbagai pengalaman yang baru lagi. Mungkin cukup sekian dari saya ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video demonstrasi kontekstual yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia.